Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang penyusunan tinjauan pustaka. Pertemuan-pertemuan sebelumnya Anda sudah menyusun tentang satu latar judul, kemudian yang kedua tentang latar belakang masalah, ya. Kemudian yang ketiga pokok dan rumusan masalah, yang keempat tujuan dan manfaat penelitian. Yang sekarang ini sebenarnya kita menjadi satu, yaitu bicara tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori, itu menjadi satu subbab. Nah, tapi ini dipecah menjadi dua pertemuan. Nah, pada pertemuan kali ini kita bicara tentang tinjauan pustakanya. Nah, intinya tinjauan pustaka itu adalah Anda harus meninjau, melakukan kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sudah ditulis oleh peneliti lain. Nah, itu intinya tinjauan pustaka. Jadi sekali lagi, tinjauan pustaka itu adalah meninjau, mengkaji terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya, ya. Sekali lagi, hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kalau buku apa itu buka, nanti itu di kerangka teori. Sehingga nanti yang Anda tinjau itu adalah artikel-artikel di berbagai jurnal ilmiah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam tinjauan pustaka ini ada SK Rektor yang mewajibkan bagi mahasiswa yang menyusun skripsi itu minimal meninjau 10 hasil penelitian, ya, 10 hasil penelitian. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, ya, Anda pada setelah pertemuan ini Anda cukup terlebih dahulu melakukan tinjauan hasil penelitian 3 artikel. 3 artikel dulu. Nanti untuk 10, untuk sampai mencapai 10 itu bisa dilengkapi pada saat ujian, pada saat Anda menyerahkan tugas pada akhir pertemuan nanti, ya. Jadi sekarang kita bicara tentang penyusunan tinjauan pustaka, ya. Ini. Jadi meninjau atau memuat uraian sistematik tentang hasil penelitian terdahulu yang relevan, ya. Yang relevan itu artinya yang sesuai dengan tema penelitian Anda, sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Ya. Jadi kalau Anda penelitiannya misal tentang peran penyuluh agama di dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di desa X misalnya, maka Anda harus melakukan peninjauan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan peran penyuluhan agama. Kemudian yang kedua yang terkait dengan kerukunan umat beragama tadi, ya. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuan Anda melakukan tinjauan pustaka itu adalah satu, untuk menghindar replikasi. Replikasi itu pengulangan terhadap tema yang sama, ya. Kemudian juga untuk menguji dan mengembangkan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Sekaligus yang ketiga, menunjukkan bahwasanya penelitian Anda itu memiliki novelty.
Novelty itu kebaharuan. Otomatis kalau Anda terhindar dari replikasi, ya, kemudian Anda juga ingin menguji dan mengembangkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, maka itu pasti akan ada novelty di dalam penelitian Anda. Tujuan pokok sebenarnya dari penelitian itu adalah memperoleh novelty itu, kebaharuan. Oleh karena itu memang perlu pelacakan sumber, khususnya artikel-artikel yang ada di jurnal. Ini sumber dari tinjauan pustaka itu dapat berupa artikel ilmiah di jurnal ilmiah. Apakah jurnal ilmiah itu sekedar ber-ISSN atau sudah terakreditasi, nasional terakreditasi, kemudian bisa juga di jurnal internasional, atau juga melalui e-jurnal, atau juga bisa buku-buku proceeding yang merupakan hasil penelitian. Ini kurang gitu, ada buku-buku atau juga proceeding yang merupakan hasil riset. Itu sumber dari tinjauan pustaka. Untuk yang terakhir ini yang tulisan berwarna putih itu sekarang sudah tidak laku lagi. Dulu masih sebelum ada S-Corrector. Sekarang sudah tidak berlaku. Anda tidak boleh lagi melakukan tinjauan hasil penelitian dengan mengambil dari skripsi atau disertasi doktor atau tesis magister, sudah nggak bisa lagi, atau juga dari laporan. Ya, semuanya sudah harus mengacu kepada artikel-artikel, ya, kemudian atau e-jurnal atau proceeding. Jadi karya ilmiah yang sudah terpublikasi. Ya. Oke, sekali lagi Anda sudah harus mengemukakan sebanyak 10 artikel di jurnal atau di proceeding dan sebagainya, ya. Oke. Apa unsur-unsur yang harus dimuat gitu di dalam penyusunan atau di dalam penulisan tinjauan pustaka? Paling tidak ini, satu, penulis otomatis. Tahun penelitian dilakukan atau tahun terbitnya artikel itu di jurnal. Kemudian kemukakan juga tujuan penelitian artikel itu dan hasilnya seperti apa. Bisa ditambah dengan tempat dan pendekatan metopennya, nggak masalah gitu ditambahkan itu. Tapi dengan 4 hal tadi, nama peneliti, tahun diterbitkannya artikel itu, kemudian tujuan penelitian, hasilnya sudah lebih dari cukup. Ya. Bagaimana Anda mengetahui unsur-unsur aspek-aspek tersebut atau unsur-unsur yang harus dimuat tadi? Ya dilihat di abstrak aja. Tidak perlu Anda membaca. Maaf. Jadi Anda cukup membaca dari abstraknya. Abstrak artikel itu. Ya. Kalau di dalam abstrak artikel itu pasti ada nama penelitinya, nama penulisnya, tahunnya, ya toh, kemudian ada tujuan dan hasil, pasti ada. Mungkin juga metopennya di situ ada dan tempatnya. Atau dari kesimpulan dari artikel. Kalau itu full ya, full tag-nya, ya, ada full tag artikelnya. Itu bisa dilihat di kesimpulan di belakang. Ya. Itu. Kalau yang nomor 3, kata pengantar atau catatan dalam cover belakang ini saya kira sudah tidak perlu lagi. Jadi cukup dari abstrak dari artikel atau kesimpulan dari artikel. Ya. Oke. Nah, setelah Anda menyusun melakukan peninjauan, ya, terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya itu, sekaligus Anda mengemukakan positioning, ya. Ini positioning. Positioning Anda itu bisa dilihat dari uraian Anda tentang perbedaan penelitian Anda dengan penelitian yang sebelumnya yang sudah ditinjau oleh Anda.
Apa perbedaan itu? Bisa dilihat dari tujuan penelitian Anda dengan penelitian yang sudah Anda tinjau. Beda atau tidak? Atau juga dari segi konsep-konsep yang digunakan antara konsep penelitian Anda dengan konsep-konsep penelitian yang Anda tinjau. Atau juga dari segi metodenya. Anda mau menggunakan pendekatan kualitatif meskipun temanya sama dengan penelitian sebelumnya. Tetapi penelitian sebelumnya dia melakukan pendekatan dengan kuantitatif. Itu berbeda. Ya. Bisa juga dari lokasi dan waktu. Sama-sama meneliti tentang peranan penyuluhan agama di dalam peningkatan kerukunan umat beragama di desa X. Anda melakukan di desa X, tetapi yang lain penelitian yang Anda tinjau itu adalah penelitian dilaksanakan di Kalimantan misalnya. Pada tahun misalnya 2015. Nah, nah. Jadi ini bisa perbedaan-perbedaan ini bisa mencakup kelima halnya, tujuan, konsep, metode, lokasi, dan waktunya berbeda. Tapi bisa juga hanya mencakup dua. Perbedaannya hanya mencakup dua hal, ya tujuan dan konsep-konsep penelitiannya misalnya. Jadi kalau Anda sudah mampu mengemukakan tentang perbedaan antara penelitian yang akan Anda lakukan dengan penelitian sebelumnya yang sudah Anda tinjau itu, maka otomatis penelitian Anda mengandung novelty, kebaharuan. Ada sesuatu yang baru dalam penelitian Anda yang membedakan dengan penelitian sebelumnya itu. Oke. Nah, ini nanti untuk lebih jelasnya yang terkait dengan bagaimana cara Anda melakukan penelusuran. Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya kita memanfaatkan bekerja sama gitu dengan perpustakaan, bagaimana cara men-tracer jurnal, baik itu yang disinta ya, ataupun juga mungkin di penelitian jurnal-jurnal yang teragreditasi atau juga jurnal-jurnal internasional. Bagaimana cara untuk melakukan pengutipan dan segala macam supaya Anda tidak terjebak itu di dalam copy paste atau juga masuk di dalam meniru, menemplate dari penelitian sebelumnya. Di sini nanti saya kemukakan banyak hal ini ya, nanti baca gitu ya. Maka mungkin adalah inilah contoh penulisan tinjauan pustaka. Tolong ini. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan di sini bahwasanya gitu, untuk penulisan tinjauan pustaka itu cukup gitu nama, penulis, tahun, tujuan, manfaat. Hasil penelitian ya. Dan tidak perlu mencantumkan judul dari penelitian sebelumnya itu. Karena nanti otomatis itu sudah tertulis gitu di dalam di footnote atau di dalam daftar pustaka. Ya. Oke, ini contohnya ada contoh 1, contoh 2 gitu, nanti Anda pelajarin ya. Saya kira itu. Ini juga ada contoh yang lain gitu berkaitan dengan penelitian ini berbeda. Nah ini dengan penelitian Fardian karena penelitian fokus pada strategi dakwah dan metodologi dakwah lembaga Islam pada kelompok kepercayaan. Nah, ya. Oke, saya kira itu. Nanti bisa dilihat gitu di dalam PPT-nya ya. Di dalam PPT, kemudian juga bisa dilihat di dalam buku. Sekali lagi saya tekankan karena itu
buku Babon ya, saya kira buku saya itu, sebelum membaca buku-buku metodologi penelitian yang lain, tolong baca buku Babon itu, yaitu metodologi penelitian untuk studi Islam. Sekali lagi Anda bisa mengakses di Google ya. Nanti di Google itu sekali lagi ketik ya Nawari Ismail metodologi penelitian untuk studi Islam, akan muncul. Ya. Itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.